Judul Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim disiarkan dari Lobby Kids Hotel di Jalan MT Haryono nomor 312-316 Semarang. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, para pendengar, pemirsa, para hadirin semuanya, lanjut lagi Prime Topik Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di sesi kedua ini. Nah, sekarang saya ke Pak Hardi Winoto. Nah, untuk potret fluktuasi kemiskinan juga kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah itu seperti apa, Pak? Terus penyebabnya apa kira-kira? Monggo. Ya, kita bicara tentang kemiskinan dulu ya. Ya. Bahwa kemiskinan macam-macam definisi. Definisi kalau Bank Dunia itu kan menggunakan batas kemiskinan itu kan 5.000 US dollar dalam 1 tahun. 5.000 US. Kira-kira kalau dirupiahkan itu 200.000 per hari. Oke, yeah. Itu sebutannya batas garis kemiskinan. Di atasnya berarti tidak miskin, di bawahnya miskin. Tapi miskin di Indonesia itu macam-macam, sehingga muncul miskin ekstrim. Yeah. Miskin ekstrim itu kan batasnya kan kira-kira penghasilan 40.000 sehari. 40.000 sehari itu kalau dibuat makanan pokok kan cukup. Iya. Tapi ini ukuran nominal. Ukuran alamiahnya kan bisa saja mereka penghasilan memang 40.000 per hari, tetapi penghasilan non moneter, punya kebun sendiri, punya sawah sendiri dan sebagainya. Nah, kalau penghitungannya itu tidak termasuk itu berarti masyarakat sebenarnya sudah mampu. Tapi kalau hitungannya itu secara alamiah itu sudah terhitung dirupiahkan, maka memang termasuk yang ekstrim. Tetapi kita jangan curiga dulu. Kenapa? Kemiskinan ekstrim itu bisa saja karena rata-rata kan 1% dari jumlah penduduk. Iya. Nah, itu kalau orang manula kan memang sudah tidak bekerja. Berarti ditanggung oleh anggota keluarganya, sehingga penghasilan yang mestinya untuk dirinya menjadi tanggungan untuk orang tuanya yang sudah manula dan sebagainya, sehingga mereka dikatakan kemiskinan ekstrim karena mereka memang sudah tidak mampu bekerja secara produktif. Nah, maka sebutannya kemiskinan yang ekstrim. Sehingga kalau 200.000 sehari itu batas kemiskinan, maka ada penduduk yang miskin dan penduduk yang sangat miskin. Yeah. Nah, sehingga karena ini menjadi definisi umum, maka kemiskinan yang ekstrim ini adalah masyarakat tertanggung oleh keluarganya. Kalau melihat data yang ada kan di daerah-daerah Wonosobo, kemudian Brebes, kemudian kalau daerah timur adalah di Rembang dan seterusnya, ini kan memang penghasilan mereka alamiah. Ya, penghasilan di kebun, di sawah. Ya. Kalau melihat data statistik, maka daerah-daerah perkotaan tidak masuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan. Semarang, Salatiga, Kota Pekalongan, daerah-daerah yang perkotaan. Ini artinya bahwa memang kalau di pedesaan mungkin pendataan yang demikian itu dalam bentuk natural. Sehingga nilai rupiah di pedesaan dan di perkotaan sangat berbeda. Nah, ini yang membedakan antara ekstrim tadi. Menganggap bahwa Jawa Tengah sangat miskin. Nah, tetapi kalau data itu sudah bisa kita peroleh secara matang, maka bisa dikatakan Jawa Tengah miskin, sangat miskin, atau miskin sangat amat gitu. Nah, maka memang sebenarnya kalau menggunakan Bank Dunia tadi, ya orang dikatakan cukup penghasilannya 200.000, di atas 200.000, di bawah 200.000 itu ada di Jawa Tengah kan. Kalau Bank Dunia mengatakan ini termasuk miskin, tapi penghasilan 100.000 itu sudah separuhnya dari 200.000 loh. Tapi 100.000 itu sudah mampu untuk membiayai hidupnya. Maka dikatakan ekstrim ketika penghasilan sehari 30.000. Nah, ini yang
kami katakan bahwa strata kemiskinan tadi. Nah, selain itu ada nggak Pak Ardi penyebabnya? Apakah memang pengangguran yang memang benar-benar menganggur sehingga dianggap miskin atau memang gimana Pak? Ya, jadi kalau melihat data 1% dari jumlah penduduk itu, kalau secara umur 1% dari penduduk itu bisa karena manula, bisa karena masyarakat yang tertinggal di pedalaman. Ya. Yang mereka memang kehidupannya hari-harinya bahkan mungkin tidak dengan rupiah ya, dia hidup dari alam sekitarnya, dia datang ke sawah, dia hidup di sawah, dia bekerja dengan masyarakat yang memiliki sawah, dia petani penggarap, jadi hidupnya hanya gitu saja, tetapi mereka bertahan hidup. Ya, makanya disebut dengan subsisten, masyarakat yang miskin tapi masih bisa menghidupi keluarganya gitu. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Arso sekarang ya. Apa yang disampaikan Pak Ardi Winoto tadi tentang pendataan yang dalam pikiran saya itu rumit Pak. Ini sudah dilakukan belum? Iya, jadi semuanya saya tidak mau tahu. Ya itu memang betul Pak Ardi. Jadi kalau pendataan itu sekarang sudah dilakukan, sudah ketemu. Tadi saya sampaikan data pre-list awal memang data P3KE versi BKKBN. Kemudian kita sasar ada dengan kita overlay dengan indeks kesulitan geografis, ketemulah tadi 632, 337. Nah itu kemudian kita lakukan semuanya melalui bupati dan juga menggerakkan camat, kades untuk verifikasi dan validasi. Verbal itu ya. Verbal. Saat ini masih 74% apa yang didapat. Yang risiko tinggi itu kita sudah catat, termasuk kategori usia anak-anak yang tidak bersekolah atau belum bersekolah. Tidak sekolah itu bisa keluar karena bekerja dan sebagainya, membantu orang tua, kita sasar. Kemudian juga tadi ada yang disabilitas, ada juga yang itu kita sasar semuanya. Pendataan itu ada. Jadi kita cakup semuanya dan ini masih 74% cut off tadi jam 9 pagi, sehingga kita bisa rumuskan nanti bersama-sama seperti yang Pak Mawahib, kolaborasi sinergi semuanya berdasarkan tugas pokok fungsi masing-masing. Alhamdulillahnya semuanya sudah sepakat semua dengan kabupaten kota se-Jawa Tengah bahwa semua sasaran program kegiatan apapun ini dipakai data ini sebagai sasaran awal, entah itu benar atau salah, tapi ternyata yang salah pun tidak dimasukkan hasil verbal. Jadi semakin berkurang mungkin dari 632 337 bisa berkurang karena dianggap tidak layak, sudah mampu tadi Pak kategorinya. Enggak Pak Kades, ini sudah layak. Pak RT juga bilang begitu. Jadi kita hilangkan dari pendataan geologi semakin berkurang. Tapi berkurangnya juga mungkin sedikit karena beberapa hal mereka masih membutuhkan. Tetapi ada juga yang persepsinya di pendataan P3K itu ada yang bias, sehingga datanya seolah-olah bahasa Jawanya jeblok Pak. Nah itu yang persepsi masyarakat, itulah kadang-kadang pas saat didata ngakunya itu. Dan betul tadi pengakuannya pengeluaran Pak. Saya ke Gus Mawahib sekarang ya. Dalam Undang-Undang Dasar itu kan disebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu kita semua tahu ya. Nah, sejauh mana kebijakan yang ada sampai saat ini bisa menyentuh substansi penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah ini? Bagaimana Gus? Sebagaimana yang telah kita lihat bersama, viral begitu kurang mengenakan sebetulnya ya, karena sentra Jawa ini ada di Jawa Tengah. Sehingga mau nggak mau pemerintah provinsi di ujung periode ini menggenjot bagaimana penurunan angka kemiskinan ini betul-betul sesuai dengan amanah konstitusi, baik Inpres maupun PMK dari kementerian Menko PMK itu betul-betul menjadi zero. Saya kira ini persoalan peradaban kalau kita bicara kemiskinan ini. Sepanjang ada orang kaya ya ada orang miskin. Kalau kaya semua nanti nggak ada yang bekerja nanti. Sama kalau ada. Nah itu hukum alam ya. Sehingga kita juga kadang secara dogma agama ada istilah kadal fakru ayakuna kufran. Fakru ini ekstrim, dari kalimat miskin yang menjadi ekstrim karena kefikiran itu. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan KJS itu sendiri, kalau kita lihat kekurangannya memang kurang banyak maksudnya. Karena apa? Masyarakat yang ada di Jawa Tengah ini kan baru berapa persen itu yang mendapatkan fasilitas KJS ini.
Tapi volume angka kemarin alhamdulillah nominalnya dari 200 per tahun ini kita alokasikan penambahan 170 menjadi 370 dari 12.000 sekian menjadi 15.000 bertahap memang. Nah, langkah-langkah dari Komisi E dengan beberapa pihak terkait secara dengan tenaga kerja, beberapa kali kita berkunjung Pak ke usaha-usaha yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Tangerang untuk mau berinvestasi. Ini salah satu bagaimana agar pengangguran ini bisa kita kita kikis dengan kegiatan-kegiatan lowongan kerja, sehingga bagaimana menarik investasi yang ada di Jawa Tengah ini dengan satu sisi memang kita dianggap murah Pak. UMR maupun UMK itu dianggap murah itu. Taruhlah UMK kita berapa tahun ini, itu juga bertambah pada indikator kemiskinan dilihat dari upah minimum. Nah, program-program antisipasi yang lain juga kita selama ini alhamdulillah, selama memang Pemprov itu berorientasi kepada masyarakat yang baik, kita selamanya selalu mendukung, mensupport. Anggaran tidak pernah kita reorientasi, tapi kita selalu menambahi. Nanti Pak Arso akan lanjut menjelaskan dari data itu apa yang menyebabkan angka kemiskinan ekstrim, terus intervensi implementasi kebijakannya seperti apa. Nanti setelah kita break ya, jadi tetap bersama kami di Prime Topic. Anda masih mengikuti diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim, disiarkan dari Lobby Cats Hotel di Jalan MT Haryono nomor 312-316 Semarang. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.